Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersyukur kepada Allah dalam doa kita dan memohon pertolongannya sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segenap pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami bersyukur tangan-Mu kuat menopang kami, tangan-Mu kuat melindungi kami dalam kelelahan tubuh kami, dalam kelemahan hidup kami. Engkau Tuhan menjaga kami dengan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami menaikkan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berterima kasih. Berterima kasih Tuhan. Terima kasih, dan saat ini kami memohon urapan Tuhan, perkenanan Tuhan untuk kami merenungkan firman-Mu. Pimpin langkah hidup kami dan terangi langkah hidup kami dengan firman-Mu ini. Bukakan hati dan pikiran kami untuk memahaminya dan untuk kami menerima firman itu, untuk kami simpan dan kami lakukan dalam hidup kami. Berkatilah kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, atau dalam kehidupan kita bersama di keluarga di Indonesia pada umumnya, juga dalam Alkitab, bagaimana orang tua adalah orang-orang yang dipercaya oleh Allah untuk membimbing, untuk mendampingi anak-anak yang ada. Atau Alkitab juga katakan bagaimana seorang suami adalah pemimpin dalam keluarga. Kenapa disebut pemimpin? Artinya dialah yang berada di depan dan dialah yang menjadi teladan, dia yang menggerakkan, dia yang mengarahkan. Anak laki-laki adalah calon pemimpin. Bagaimana dia akan memimpin? Dia melihat bagaimana ayahnya memimpin. Seorang wanita atau anak perempuan, dia juga menjadi pemimpin bagi anak perempuannya karena dia menjadi teladan, memberikan contoh. Orang tua adalah teladan. Orang tua adalah sosok yang selalu menjadi panutan bagi anak-anaknya. Kadang-kadang orang tua tidak sadar atau orang tua tidak memahami betapa detailnya kehidupan sehari-hari orang tua itu selalu dilihat, diperhatikan, dan bahkan sekalipun tidak ada ungkapan, "Nak, nih lihat ya mama papa, nanti kamu lakukannya begini," itu anak-anak sudah otomatis melihat dan otomatis mengikutinya dengan ya otomatis langsung mengikuti saja apa yang, misalnya bagaimana cara memberesi piring di meja makan, bagaimana cara menghormati orang tua, memberi salam. Bagaimanapun semua tindakan itu saling berkaitan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan dalam Amsal pasal 25 ayat 6, "Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di depan orang fasik." Dalam versi ayat hidup yang berkelimpahan, apabila orang benar berkompromi dengan orang jahat, itu sama seperti mencemarkan sumur atau mengotorkan mata air. Dalam bahasa Indonesia masa kini, teks ini berkata demikian, "Orang baik yang mengalah kepada orang durhaka, seperti mata air yang keruh dan sumur yang kotor." Apa maksud teks ini? Ini gambaran, ini ungkapan figuratif, ungkapan yang mau mengingatkan dan menyatakan bagaimana orang benar seharusnya hidup. Karena kehidupan orang benar itu seperti mata air. Bagaimana orang benar itu harus hidup? Karena orang benar digambarkan di sini seperti mata air. Mata air seperti sumur, mata air yang akan memberi minum, mengeluarkan air yang jernih, mengeluarkan air minum untuk seisi rumah itu, untuk orang-orang yang datang kepadanya yang akan minum air daripadanya.
Orang benar ini menunjuk kepada orang yang hidup sadik, hidup di dalam kebenaran-kebenaran Allah, hidup melakukan secara full hukum-hukum Tuhan. Atau orang benar di sini menunjuk kepada orang yang melakukan tata cara, aturan, penetapan-penetapan dari kehidupan tata etika ataupun moral apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Etikanya, moralnya yang saat ini sangat langka ya. Orang benar ini orang yang hidupnya berdasarkan etika firman Tuhan. Moralnya sesuai dengan etika firman Tuhan. Saat ini banyak sekali dalam rumah tangga, dalam kehidupan bersama, orang sudah menetapkan atau orang melakukan etika moralnya mengikuti orang banyak. Kalau orang banyak itu menyeberang, mohon maaf, kalau misalnya ketemu lampu merah, jalan terus, itu sudah etika atau jadi kebiasaan umum ya. Jadi kebiasaan umum. Dan itu ya biasa aja, karena orang banyak melakukannya, ya melakukan juga. Banyak saat ini orang tidak menghargai kekudusan pernikahan, tidak menjaga kekudusan hidup, masih pacaran, sudah pegangan sana sini, ya sudah biasa. Bahkan romantisme pasangan muda yang belum diberkati pernikahannya melebihi romantis orang yang sudah menikah, atau minimal sama. Jadi relasi pacaran sama relasi berumah tangga sudah hampir sama dilakukan. Dan itu etika moralnya, etikanya, moralnya, udah umum kok gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana keluarga Kristen menjaga kehidupan dalam kebenaran? Orang tua di masa-masa anak-anak hidup dalam tekanan, pengaruh kehidupan individualistis, kehidupan yang egois. Bagaimana orang tua bisa tetap hidup di dalam kebenaran? Pengaruh kompromistis, segala sesuatu bisa dikompromikan. Kalau masih bisa, nggak apa-apa. Hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita. Orang benar yang hidup kompromi dengan kehidupan orang-orang jahat, orang yang hidup di dalam kebenaran tetapi gemetar, terjatuh, meleset, terikut dengan sikap hidup orang jahat, itu diibaratkan sama seperti sumur yang tercemar, sama seperti sumber mata air yang airnya menjadi keruh. Orang yang hidup di dalam kebenaran harus menjaga kemurnian hidupnya, karena orang benar itu hidupnya menjadi berkat bagi sekelilingnya. Kalau sumur airnya sudah menjadi keruh, apakah yang bisa diambil daripadanya? Tidak ada. Siapa yang tahu sumur itu keruh dan dia akan tetap datang minum air daripada sumur itu? Tidak akan. Orang tua yang hidup kompromi dengan dosa di depan mata anaknya, orang tua yang hidup mengikuti tingkah langkah, etika moral orang-orang dunia, orang tua seperti sumur yang mencemari dirinya dan mengeluarkan mata air, keluarkan air yang keruh. Dan pastilah orang-orang di sekitarnya, istrinya, anaknya tidak akan mau minum air yang keruh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saudara-saudara, engkau orang muda, engkau menjadi anak Tuhan, statusmu anak Tuhan. Tapi saat sesamamu melihat dalam pekerjaanmu, engkau kompromi juga dengan dosa. Engkau juga melakukan kebohongan, engkau juga melakukan markup data, markup laporan. Orang melihatmu, engkau sebagai orang yang hidup dalam kebenaran, tapi engkau juga melakukan dosa, ikut kompromi dengan dosa, maka orang tidak akan melihat integritasmu lagi. Apa yang bisa diambil dari kehidupanmu jika airmu yang engkau keluarkan dari hidupmu adalah air yang keruh?
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh firman Tuhan, Amsal 25 ayat 26 mau mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara untuk tetap menjaga hidup di dalam kebenaran, menjaga diri hidup dalam kebenaran, hidup melakukan tata aturan, hidup mengikuti ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Mari kita tetap melakukan kehidupan yang berbeda. Sekalipun itu mungkin dicibir orang, sekalipun mungkin gak banyak temannya, karena kita masih mengajarkan kepada anak-anak muda kalau pacaran jaga kekudusan hidup ya. Kenapa sih kalau pacaran itu kok harus menjaga diri, menjaga jarak, jangan deket-deket, jangan pegangan tangan. Kenapa? Karena itu menimbulkan hawa nafsu, karena itu akan membuat orang mengalami godaan yang sangat besar dan tidak semua orang kuat menghadapinya. Itu semua sebagai sebuah nasihat yang menjadi peringatan agar anak-anak muda bisa tetap menjaga diri. Sudah tahu itu kolam dalam, jangan nyemplung gitu sebenarnya. Tapi orang katakan, hanya jabatan tangan, hanya jalan pegangan tangan aja, hanya jalan pegang pinggang aja, masa nggak boleh? Kan nggak ngapa-ngapain. Saudara-saudara, ada maksudnya dari nasihat-nasihat orang tua. Mungkin kita seperti orang tua yang masih jadul, gak terkenal kok nasihatnya gitu. Ini sudah era modern, mau ngapain aja silahkan. Masing-masing sudah individu bebas. Saudara-saudara, mari kita tetap menjaga kekudusan hidup di dalam kebenaran Allah. Dalam bekerja, kita menjaga kebenaran kita. Orang lain bikin markup itu biasa. Orang lain main selip-selip data itu biasa, tapi kita anak Tuhan, ayo tetap hidup di dalam kebenaran. Karena saat kita mulai terikut melakukan dosa, kita gentar dengan tekanan-tekanan dan dosa, dan mulai mengikutinya, kita seperti mata air yang sedang tercemar. Air kita menjadi keruh. Demikian juga orang tua. Demikian juga anak muda. Demikian juga kita suami istri. Marilah kita tetap hidup di dalam kebenaran Allah. Marilah kita tetap hidup di dalam kasih Tuhan yang terus menolong kita hidup di dalam kebenaran. Janganlah takut engkau berbeda. Karena saat engkau menjaga kemurnianmu, engkau hidup di dalam kekudusanmu dan kebenaran-kebenaran Allah, kita akan tetap menjadi seperti sumur, seperti mata air yang mengeluarkan mata air yang jernih, mengeluarkan air yang jernih, dan orang-orang yang datang dekat dengan kita akan mendapatkan kesegaran-kesegaran yang akan menolong hidupnya yang dahaga, menolong hidupnya yang kekeringan untuk menjadi segar. Terpujilah nama Tuhan. Selamat memancarkan air yang murni, selamat memancarkan air yang jernih bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus menolong memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu melalui firman-Mu. Engkau menolong kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman. Dunia menekan begitu kuat, dunia menekan dan mempengaruhi begitu kuat kehidupan kami anak-anak Tuhan. Tolonglah kami untuk hidup tetap di dalam kebenaran saat berumah tangga, saat menjalani relasi, saat mengasuh anak. Kami tidak mencemari diri kami dengan tata cara kehidupan duniawi. Biarlah terus mengalir air kebenaran dalam kehidupan rumah tangga kami dan keluarga kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau, firman-Mu menguasai dan menuntun hidup kami. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.